Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinanti Safa Camila dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Sejarah, Angkatan 2020 kelas Indralaya. Saya akan membahas mengenai kerajaan Islam di Jawa, yaitu Kesultanan Pajang. Letak geografis Kesultanan Pajang. Pajang merupakan wilayah pedalaman Jawa bagian tengah. Di zaman Kerajaan Majapahit, Pajang merupakan tanah mahkota di daerah pedalaman Jawa bagian tengah dan bagian selatan. Awalnya Pajang adalah sebuah desa yang kemudian berubah menjadi ibu kota setelah berhasil menjadi kesultanan. Kesultanan Pajang terletak di daerah Kartasura, Sukoharjo, dekat Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Usia Kesultanan Pajang ini tidak bertahan lama dikarenakan kekuasaannya kemudian diambil alih oleh Kerajaan Mataram. Kesultanan Pajang merupakan penerus dari Kesultanan Demak. Perpindahan dari Demak ke Pajang tidak terlepas dari konflik berdarah yang memakan korban. Konflik diakhiri dengan pertarungan antara Arya Penangsang melawan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi melalui sayembara yang telah diadakan oleh Jaka Tingkir sebelumnya. Awal berdirinya Kesultanan Pajang ini yaitu pada tahun 1569 dengan raja pertamanya yaitu Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia merupakan menantu dari Sultan Trenggono yang terbunuh pada masa perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak. Penobatan Jaka Tingkir sebagai Sultan Pajang mendapatkan legitimasi dari Sunan Giri yang merupakan anggota senior Wali Songo yang memiliki basis di Giri Kedaton, sebuah bukit di wilayah Gresik. Namun, pada saat itu terjadi pertentangan di mana Arya Penangsang menentang Sultan Hadiwijaya sebagai Sultan di Pajang. Arya Penangsang menganggap dirinya yang berhak karena ia merupakan putra dari Pangeran Sekar, sedangkan Sultan Hadiwijaya hanyalah seorang menantu dari Sultan Trenggono. Namun setelah adanya pertemuan antara Sunan Kudus dan Arya Penangsang, Sunan Kudus menjelaskan bahwa Arya Penangsang memang masih memiliki hak sebagai pewaris kerajaan Demak. Akan tetapi, Demak sudah mengalami keruntuhan sehingga ia tidak memiliki hak waris terhadap Demak maupun Pajang. Silsilah Kerajaan Pajang. Yang pertama yaitu Jaka Tingkir yang memiliki gelar Sultan Hadiwijaya, memerintah sekitar 1558 hingga 1582. Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memiliki nama kecil yaitu Mas Krebet. Ia merupakan anak dari Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga. Sewaktu kecilnya Jaka Tingkir diasuh oleh Ki Ageng Tingkir di Tingkir karena orang tuanya sudah meninggal. Ayahnya Ki Ageng Pengging dieksekusi oleh Sunan Kudus atas perintah dari Sultan Demak karena saat itu Ki Ageng Pengging dianggap memberontak kepada Kesultanan Demak. Dan ibu dari Jaka Tingkir meninggal tidak lama setelah kejadian tersebut. Karena terbunuhnya Arya Penangsang melalui sayembara yang telah diadakan Jaka Tingkir, membuat kekuasaan Demak dipindahkan ke Pajang. Segala pusaka keraton di Demak dibawa ke Pajang. Semenjak saat itu, Jaka Tingkir menjadi raja pertama di Kesultanan Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Memerintah dari tahun 1558 hingga 1582. Pada masanya, pemerintahan Pajang mengalami puncak kejayaan, di mana ia berhasil melakukan perluasan wilayah sehingga wilayah cakupan Kesultanan Pajang meliputi daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kecuali Belambangan.
dalam bidang ekonomi berhasil membuat Pajang menjadi lumbung beras pada abad ke-16 dan ke-17. Namun, pada tahun 1582 Masehi, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Sehingga pada saat itu tahta Kesultanan Pajang mengalami kekosongan dan kemudian setelah diadakannya pertemuan oleh Sunan Kudus dan pejabat Pajang, dinobatkanlah Arya Pangiri sebagai pengganti dari Sultan Hadiwijaya. 2. Yaitu Arya Pangiri dengan gelarnya Ngawantipura yang memerintah sekitar abad ke-1583 sampai 1586 Masehi. Arya Pangiri adalah seorang adipati dari Demak. Ia merupakan putra dari Sunan Prawoto yang kemudian menikah dengan putri pertama Jakatingkir. Sehingga statusnya sebagai menantu dari Jakatingkir membuatnya memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin di Kesultanan Pajang. Dikarenakan Jakatingkir tidak memiliki putra mahkota yang lahir dari permaisurinya. Semua anak Jakatingkir adalah perempuan. Sutawijaya merupakan anak angkat dari Jakatingkir, dan Pangeran Benawa adalah anak kandung Jakatingkir yang lahir dari selirnya, sehingga Arya Pangiri dinobatkan menjadi raja di Kesultanan Pajang. Selama masa pemerintahannya, Arya Pangiri hanya peduli terhadap usahanya untuk melakukan perlawanan terhadap Mataram, karena Arya Pangiri beranggapan bahwa Mataram adalah musuh besar dari Kesultanan Pajang. Bahkan Arya Pangiri membentuk pasukan khusus dari Bugis, Bali, dan Makassar untuk menyerbu Mataram. Keadaan Kesultanan Pajang semakin kacau hingga terdengar oleh Pangeran Benawa, dan terjadilah pertempuran antara Pajang yang dipimpin oleh Arya Penangsang dan Jipang yang dipimpin oleh Pangeran Benawa dengan bantuan dari anak angkatnya Sultan Hadiwijaya yaitu Sutawijaya. Dari pertempuran tersebut menyebabkan kekalahan bagi pihak Pajang dan Arya Pangiri dikembalikan ke Demak. Yang ketiga yaitu Pangeran Benawa bergelar Prabu Wijaya yang memerintah tahun 1586 hingga 1587. Pangeran Benawa merupakan Raja Pajang ketiga setelah berhasil mengalahkan Arya Pangiri dengan bantuan dari Sutawijaya. Pangeran Benawa memerintah di Kesultanan Pajang selama 1 tahun, dan pada saat memerintah di Pajang, pada saat itu Pajang sudah berada di bawah kendali Mataram, karena Pangeran Benawa telah memberikan pusaka Pajang kepada Mataram sebagai hadiah karena telah membantunya dalam melawan Arya Pangiri. Selama pemerintahannya, Pangeran Benawa mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya. Aspek kehidupan Kesultanan Pajang. Yang pertama, sosial budaya. Kesenian yang berkembang di Kesultanan Pajang yaitu kesenian wayang. Sultan Hadiwijaya dan seniman lain seperti Sunan Giri berhasil menciptakan variasi bentuk wayang baru, yaitu wayang Kidang Kencana. Wayang Kidang Kencana merupakan wayang yang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ukuran wayang pada umumnya. Aspek ekonomi. Setelah Demak mengalami keruntuhan, kekuasaan berpindah ke Pajang sehingga pusat kekuasaan beralih dari kawasan pesisir ke kawasan pedalaman. Peralihan pusat kekuasaan tersebut memberi dampak terhadap pemerintahan yang awalnya maritim menjadi agraris. Pajang mengalami kemajuan di bidang pertanian dan menjadi lumbung beras selama abad ke-16 dan ke-17. Aspek politik. Sultan Wijaya menerapkan politik terbuka di mana Sultan Hadiwijaya cenderung mengakomodir semua pemikiran yang ada dan berpesan kepada rakyat untuk senantiasa menghormati sesamanya, dan terdapat kebijakan politik di Kesultanan Pajang yaitu untuk melakukan pengangkatan terhadap panglima tentara, kepala kadipaten yang berdasarkan pada garis keturunannya. Aspek keagamaan.
Sultan Hadiwijaya merasa wajib untuk melanjutkan dakwah sesuai dengan ajaran dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dalam menyebarkan nilai-nilai religius sesuai dengan tradisi Jawa, yaitu melalui aspek budaya dan kearifan lokal. Sunan Kalijaga menciptakan karangan cerita pewayangan yang di dalamnya telah dimasukkan unsur-unsur agama Islam, sehingga Sultan Hadiwijaya pun melanjutkan dakwah agama Islam sesuai dengan ajaran Sunan Kalijaga. Keruntuhan Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang mengalami disintegrasi sesaat semenjak meninggalnya Sultan Hadiwijaya sebagai pendiri sekaligus peletak dasar-dasar pemerintahan Kesultanan Pajang. Pasca meninggalnya Sultan Hadiwijaya, terjadi perebutan kekuasaan di Kesultanan Pajang, di mana Pangeran Benawa sebagai pewaris sah dari ayahnya yaitu Sultan Hadiwijaya merasakan ketidakadilan atas keputusan dari Sunan Kudus yang mengemukakan bahwa Arya Pangiri sebagai sultan yang baru untuk menggantikan Sultan Hadiwijaya di Kesultanan Pajang. Sementara Pangeran Benawa menjadi pemimpin di Jipang. Hal tersebut membuat keadaan di Pajang semakin kacau dan berujung pada peperangan di antara Arya Pangiri dan Pangeran Benawa. Dalam hal ini Pangeran Benawa meminta bantuan dari Pangeran Sutawijaya. Dari pertempuran tersebut menyebabkan kekalahan pihak Pajang yang dipimpin oleh Arya Pangiri, sehingga Arya Pangiri dikembalikan ke Demak dan pada saat itu Pangeran Benawa menjadi sultan di Kesultanan Pajang menggantikan Arya Pangiri. Pangeran Benawa memerintah hanya dalam waktu yang singkat dan pada saat itu Pajang sudah berada di bawah kekuasaan Mataram. Tidak lama setelah itu, Pangeran Benawa menyerahkan tahta Pajang kepada Senopati Ing Alaga. Dengan begitu, berakhirlah kekuasaan di Pajang. Peninggalan Kesultanan Pajang. Yang pertama yaitu Masjid Laweyan. Masjid yang dibangun pada era kekuasaan Jaka Tingkir sekitar tahun 1568. Dibangun oleh Jaka Tingkir dan sahabatnya yaitu Ki Ageng Henis. Terletak di Jalan Iris nomor 1, Dusun Belukan RT 4 RW 4, Kelurahan Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Merupakan masjid pertama di Kerajaan Pajang yang awalnya merupakan pura bagi agama Hindu. Dengan seiring berjalannya waktu, banyak rakyat yang mulai memeluk agama Islam, sehingga bangunan diubah fungsinya menjadi sebuah masjid. Masjid Laweyan seperti pada umumnya berfungsi sebagai tempat untuk menikah, talak, rujuk, musyawarah, dan kegiatan sosial lainnya. Yang kedua yaitu makam bangsawan Pajang. Kesultanan Pajang memiliki bangsawan yang berjasa pada masanya. Ki Ageng Henis menyatakan untuk membuat makam yang terdiri dari berbagai bangsawan yang telah berjasa. Makam para bangsawan ini terdiri dari raja serta keluarga yang tergolong dalam sejarah dari Kesultanan Pajang, seperti makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran yang berkembang pada masa Kesultanan Pajang berlokasi di tepi Sungai Janes, yaitu anak Sungai Bengawan Solo. Situs Bandar Kabanaran berada di Jalan Ipik RT 4 RW 01, Kelurahan Laweyan, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Posisi sungai pada situs Bandar Kabanaran juga sekaligus sebagai pembatas antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Warga sekitar pada zaman dahulu mengenal Sungai Janes dengan sebutan Sungai Kabanaran. Pada saat pemerintahan Kesultanan Pajang, Sungai Kabanaran menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi yang terhubung langsung ke Sungai Bengawan Solo. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai Kesultanan Pajang. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.